Beberapa hari kemudian, hari ini atau pagi ini adalah pagi yang menyenangkan untuk Queen karena akan pulang dari rumah sakit dengan keadaan sudah pulih total. Ayo sayang, ajak Kenzo dengan menggandeng tangan istrinya menuju mobil mereka. Dengan twins mengekor dari belakang Dedi dan maminya. Di dalam perjalanan, Hani, aku sudah sembuh nih. Kita tetap jalan-jalan ke luar negeri bukan? Tanya Queen antusias. Kau ini baru juga sembuh. Sudah kepikiran ke sana? Balas Kenzo tersenyum mengusap sayang rambut istrinya. Hani, rengek Queen memelas. Iya sayangku, istriku, kita akan pergi kemanapun istriku mau. Ucap Kenzo tersenyum mencium gemas pipi istrinya. Kapan Hani perginya? Tanya Queen dengan penasaran. Lusa aja bagaimana? Tanya Kenzo menatap istrinya. Boleh Hani, ucap Queen tersenyum senang. Tapi kalau jalan-jalan, kau harus bisa menjaga waktumu sayang. Jangan sampai kelelahan. Pikirkan calon bayi kita di dalam. Ujar Kenzo mengingatkan. Iya Hani, kalau yang itu sudah pasti dong, balas Queen tersenyum senang. Baguslah kalau begitu, ucap Kenzo mengusap rambut istrinya. Sampailah mereka di mansion. Sayang, panggil Kenzo saat tepat mereka di dalam kamar dengan memeluk istrinya dari belakang. Iya, Hani, kenapa? Tanya Queen sambil memegang tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya. Aku sangat rindu sayang, bisik Kenzo dengan mengendus-endus dan mencium leher istrinya yang tentunya pasti membuat Queen geli. Hani, panggil Queen tertahan karena merasakan geli dengan tangan suaminya sudah bergerilya menyentuh tubuhnya. Kenzo mengiringi istrinya keranjang dan langsung menindih tubuh istrinya. Sayang, aku menginginkanmu, bisik Kenzo dengan langsung melakukan hal yang dia mau. Queen hanya bisa pasrah di bawah tubuh suaminya. Kenzo langsung melakukan keinginannya yaitu menyetubuhi istrinya dalam waktu yang cukup lama dan tanpa henti. Honey, lirih Queen memegang lengan kokoh suaminya yang tanpa henti menyetubuhinya. Kenapa sayang? Apa sakit? Tanya Kenzo menatap istrinya di bawahnya dengan memelankan pacuannya. Tidak, Hani. Rintih Queen tersenyum memegang erat lengan suaminya. Nikmatilah sayang, aku akan membuatmu merasakan nikmat yang tiada tara. Ujar Kenzo tersenyum, kemudian mencium leher istrinya dengan liar tanpa henti. Beberapa saat kemudian, Queen meminta suaminya untuk berhenti karena sudah kelelahan melayani suaminya selama 1 jam. Hani, apa sudah bisa berhenti? Tanya Queen dengan lirih menatap suaminya. Kenapa sayang? Apa ada yang sakit? Tanya Kenzo khawatir dan dibalas gelengan oleh istrinya. Hani, aku sudah lelah. Ucap Queen tersenyum memegang wajah tampan suaminya. Maaf sayang, aku terlalu bersemangat karena sudah beberapa hari kita tidak melakukannya. Ucap Kenzo tersenyum dan menyudahi keinginannya dengan mencium kening istrinya dengan sayang. Iya Hani, ucap Queen tersenyum. Sekarang istirahatlah istriku, ucap Kenzo tersenyum juga. Kemudian menyelimuti tubuh istrinya dan dia bangkit untuk membersihkan tubuhnya. Melihat suaminya pergi ke kamar mandi membuat Queen kembali tidur dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Belum juga beberapa menit Queen memejamkan mata, pintu kamarnya sudah diketuk berkali-kali. Mami, buka pintunya, teriak Gabriel dari luar. Astaga, gumam Queen heran melihat putranya yang tidak sabaran. Iya, sebentar, balas Queen sedikit berteriak. Dengan cepat-cepat ia mengutip pakaiannya dan yang berserakan karena suaminya yang asal buang saat percintaan mereka tadi. Queen yang sudah berpakaian langsung membuka pintu kamarnya. Mami, panggil Queen dengan senyum tanpa dosa. Mami, kami mau masuk kamar Mami ya,
Kami mau ulus mami, kami mau selalu dekat dengan mami dan tidur dengan mami, jelas Gabriel dengan antusias dan mereka langsung masuk ke kamar mami dan dedinya. Hehehe, kalian ini ada-ada aja. Mami udah sehat, untuk apa diurus lagi? Ucap Queen tersenyum memandangi putranya yang sudah duduk di tepi ranjang. Kami mau jaga mami selalu, ucap Gabriel tersenyum. Kalian ini, ucap Queen dengan menggeleng dan kembali berbaring di ranjang. Kenapa mami berbaling lagi? Ada yang sakit lagi, Mi? Tanya Gabriel khawatir dan langsung mendekati maminya. Hehehe, enggak kok anak mami. Mami hanya kecapean aja, ucap Queen tersenyum mengusap kepala putranya. Capek apa, Mi? Tanya Twins serentak. Queen yang mendengar itu membuatnya sulit menelan ludah. Kenapa jawaban itu yang terlontar dari mulutnya? Itu capek karena ucap Queen tertahan. Ceklek, pintu kamar mandi pun terbuka, membuat pandangan Queen dan Twins memandangi Kenzo yang sudah mandi dan keramas. Daddy, panggil Gabriel dengan kening mengerut, sedangkan Kenzo yang dipandang membuatnya menyengit. Iya, ada apa? Tanya Kenzo bingung melihat kedua putranya menatapnya. Dedi kenapa mandi lagi? Tadi pagi kan udah, sedangkan sekarang masih pagi. Tanya Gabriel menatap heran Dedinya. Dedi napa basahin rambut segala? Rambut Dedi aja iya cium tadi pagi masih wangi. Celoteh Gabriel dengan beberapa pertanyaan karena dia merasa heran. Mendengar pertanyaan putranya membuat Kenzo cengengesan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sedangkan Queen hanya tersenyum senang. Akhirnya pertanyaan itu bukan lagi dia yang akan menjawabnya. Coba kalian tanyakan sama mami kalian, pasti mami kalian tahu jawabannya. Ucap Kenzo tersenyum mengusap kepala putranya. Di mami kan ndak ada mandi, ucap Gabriel bingung menggaruk kepalanya sendiri. Hahaha, iya kok benar sekali nak, ucap Queen sambil tertawa lucu melihat reaksi bingung suaminya. Seorang CEO tapi nggak bisa jawab pertanyaan seperti itu. Sindir Queen dengan tersenyum mengejek membuat Twins semakin bingung menatap kedua orang tua mereka. Sayang, kau ini, ucap Kenzo gemas dengan istrinya. Dedi, kenapa sih susah sekali jawabnya? Cetus Gabriel kesal sedari tadi dedinya tidak menjawab pertanyaannya. Astaga sayang, Dedi mandi karena gerah dengan keringat, makanya Dedi keramas. Jawab Kenzo santai dan duduk di sofa kamarnya. Tadi mami kecapean, sekarang Dedi yang berkeringat. Emang Dedi sama mami ngapain sih bisa begitu? Dengus Gabriel menatap bingung kedua orang tuanya. Astaga, kenapa aku punya anak yang sangat pintar begini? Batin Kenzo kesal. Dedi sama mami ngapain tadi? Apa kami bisa gabung? Tanya Gabriel menatap kedua orang tuanya yang sedari tadi hanya diam menyimak membuatnya juga penasaran apa yang dilakukan Dedi dan maminya. Astaga, kalian ini, ujar Kenzo frustasi dengan kedua putranya. Lebih baik kalian ke kamar atau bermain yang bisa kalian mainkan atau lakukan pekerjaan yang menguntungkan bagi kalian. Ucap Kenzo dengan lembut memandang putranya, tetapi dengan tujuan mengusir putranya dari kamarnya. Nggak mau, Dedi, kami mau dekat sama mami dan tidur sama mami. Ucap Gabriel dengan tegas dan langsung berbaring di ranjang. Benar-benar membuat Kenzo terkejut melototkan matanya. Hei, kalian mana bisa tidur bersama Dedi dan Mami? Kalian kan punya kamar sendiri. Dengus Kenzo menatap kesal putranya. Kami bukan tidur sama Dedi tapi sama Mami. Jadi Dedi tidur di tempat lain aja. Ucap Gabriel santai tanpa memandang wajah kesal Dedinya. Tawa Queen meledak dan sedari tadi ia tahan melihat pertengkaran kecil suami dan putranya yang tidak ada yang mau kalah. Sayang, kenapa menertawaiku? Dengus Kenzo dengan kesal. Kalian ini masalah tidur aja harus berdebat. Ini ranjang luas, muat kok untuk kita berempat. Ucap Queen menggelengkan kepalanya membuat Kenzo terdiam karena yang dikatakan istrinya itu benar apa adanya. Kenapa dia tidak kepikiran ke situ? Mami, panggil Gabriel menatap serius maminya. Ada apa nak?
Tanya Queen menyernyit. Benda yang dipegang sama Dedi itu, ucap Gabriel dengan menunjuk ponsel Dedinya, membuat Queen langsung menatap yang ditunjuk oleh putranya, sedangkan Kenzo menyernyit bingung. Iya, ada apa nak? Tanya Queen penasaran. Mi, di dalam itu Dedi menyimpan gambar-gambar perempuan cantik Mi, ucap Gabriel dengan wajah serius walaupun ia pura-pura ingin mengerjai Dedinya. Mata Kenzo langsung melotot sempurna menatap putranya yang asal bicara dan langsung bangkit dari duduknya. Hani, mana ponselmu? Ucap Ken mengulurkan tangannya dengan menatap tajam suaminya. Benar-benar membuat Kenzo kelimpungan. Sayang, mana ada aku menyimpan foto perempuan lain? Dengus Kenzo dengan kesal. Mana ponselmu? Tekan Queen dengan kesal. Sedangkan Twin sudah mengambil ancang-ancang untuk berlari keluar dari kamar Daddy dan maminya. Dengan menghela nafas, Kenzo memberikan ponselnya kepada istrinya. Mami, nanti malam kami tidur di sini ya, ucap Gabriel sedikit berteriak dan Twins langsung berlari keluar kamar, membuat Queen kebingungan. Sayang, cobalah cek, mana mungkin aku menyimpan foto perempuan lain. Mereka hanya mengerjai kita. Lihat sekarang, mereka udah berlari keluar kan? Jelas Kenzo. Mendengar itu membuat Queen langsung menatap suaminya dengan pandangan melihat ponsel suaminya. Astaga, ucap Queen memijit keningnya dengan tingkah putranya. Sudah sayang, sekarang bersihkan dirimu. Ucap Kenzo tersenyum mengusap kepala istrinya. Queen tidak menjawab dan hanya diam dengan pikirannya sendiri. Mau mandi sekarang atau aku yang akan melakukannya lagi? Bisik Kenzo tersenyum melihat istrinya yang termenung. Honey, kau ini, dengus Queen kesal dan beranjak dari ranjang ke kamar mandi. Melihat itu membuat Kenzo terkekeh melihat istrinya yang menghindarinya. Kenzo yang merasa istrinya di dalam kamar, ia hendak ke markas dan melihat orang yang telah berani menyakiti istrinya. Sayang, aku keluar sebentar ya, ujar Kenzo sedikit berteriak tepat di depan pintu kamar mandi. Iya, Hani, balas Queen dengan berteriak dari kamar mandi. Mendengar itu, Kenzo langsung keluar kamar. Dedi, panggil Gabriel melihat dedinya yang akan keluar mansion. Kenapa ada di sini? Tanya Kenzo melihat putranya di taman tidak biasanya. Mau cari udara segar di sini, Dedi, jawab Gabriel dengan santai. Dedi mau kemana? Tanya Gabriel lagi menatap intens Dedinya. Dedi mau ke markas nak, ucap Kenzo tersenyum. Ial ikut boleh? Tanya Gabriel antusias. Jangan, lebih baik Ial menjaga mamimu di mansion agar kejadian kemarin-kemarin itu tidak terjadi lagi. Ujar Kenzo dengan mengingatkan kepada putranya. Walaupun sudah ada penjagaan ketat untuk istrinya. Oh iya ia lupa, ia nggak jadi ikut Dedi, ucap Gabriel cengengesan. Ya udah, Dedi pergi dulu ya, ucap Kenzo mengusap kepala putranya. Iya jawab Gabriel mengangguk. Setelah Dedinya keluar, Gabriel kembali ke taman seorang diri. Maklumlah kakaknya tidak bisa diajak bermain. Di markas, Kenzo yang sudah sampai di markas langsung saja melihat wanita yang ditahan oleh pengawalnya. Ternyata kau yang bermain-main denganku, ucapnya dengan tersenyum mengejek. Hahaha, aku berhasil bukan membuat nyawanya melayang. Tawa wanita itu dengan keadaan sangat memprihatinkan. Sayangnya kau gagal, ujar Kenzo menatap tajam wanita itu. Berikan pisau padaku seperti pisau yang dia gunakan pada istriku, ujar Kenzo dingin pada pengawalnya. Dengan sigap, Jerry langsung memberikan kepada ketuanya. Sebaliknya, ajalmu yang akan mati di tanganku, ujar Kenzo menatap dingin wanita itu. Sekali hentakan pisau itu menembus punggung wanita itu membuat wanita itu berteriak histeris. Buang ke dalam kandang buaya, ucap Kenzo ingin pergi dan beranjak dari markasnya. Di perjalanan, Kenzo yang dalam perjalanan merasakan ingin memakan sesuatu hingga matanya tertuju pada buah mangga muda. Rasanya liurnya menginginkan mangga itu. Kenzo langsung turun dari mobilnya menuju ke sebuah perumahan untuk meminta buah mangga itu. Setelah sampai, ia langsung meminta pada seseorang pria yang duduk di bawah pohon itu. Dengan ramah, pria itu memberi buah mangga kepada Kenzo dengan senang hati. Kenzo langsung membayarnya.
Walaupun pria itu menolak pemberian Kenzo, tapi Kenzo tetap memaksanya. Saat dia ingin masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba seseorang datang dengan langsung memeluk Kenzo dari belakang. Tentu saja membuat Kenzo terlonjak kaget. "Kau!" bentak Kenzo langsung mendorong kuat wanita itu hingga terduduk di jalan itu. "Mama!" teriak wanita itu dengan menangis seperti orang gila. Kenzo yang melihat itu benar-benar menguji emosinya yang masih dia tahan. Tidak ada yang boleh menyentuhnya apalagi memeluknya seperti itu. "Ada apa, Nak? Kenapa kau menangis?" tanya ibu si gadis. "Dia mendorongku, Ma," isak wanita itu dengan menunjuk ke arah Kenzo. "Maaf tuan, jangan kasar terhadap anak saya. Anak saya dalam keadaan tidak baik-baik dan masih dalam proses tahap pemulihan," jelas ibu itu. "Aku tidak peduli. Jaga putri Anda agar tidak kurang ajar. Untuk kali ini aku maafkan. Jika berulang kali, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu dengan putri Anda," ancam Kenzo dengan tegas dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Benar-benar membuatnya jijik melihat wanita seperti itu. Sudah dengan make up yang menor, benar-benar orang gila. Dengan cepat-cepat Kenzo menuju ke mansionnya. Setelah sampai, Kenzo yang awalnya ingin memakan buah mangga itu menjadi tidak berselera lagi. Dia langsung menuju ke kamarnya dan membuang asal bajunya ke sofa. Ingin sekali dia membukanya dari mobilnya, namun sayang sekali stok pakaian lainnya sudah habis di mobilnya. Karena merasa jijik, Kenzo langsung membuka bajunya dan duduk bersandar di sofa. "Hani," panggil Queen melihat suaminya sudah di sofa saja. "Iya sayang," jawab Kenzo menatap istrinya. "Hani, ada apa dengan wajahmu seperti sedang kesal saja?" tanya Queen menyengit melihat wajah suaminya yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tidak ada sayang, hanya ada kesalahan," jelas Kenzo dan memejamkan matanya sambil bersandar di sofa. "Terus kenapa tidak pakai baju?" tanya Queen dengan heran. "Gerah sayang," ucap Kenzo dan bangkit dari duduknya mengambil pakaian lainnya. Queen yang kebingungan hanya mengangguk. Melihat baju suaminya di sofa, langsung saja ia mengambilnya untuk dimasukkan ke keranjang pakaian kotor. Queen langsung memasukkan baju suaminya ke keranjang pakaian kotor, namun pandangannya tertuju pada baju suaminya. Queen langsung memegang dan meneliti warna yang melekat pada baju suaminya. Seketika membuatnya melotot melebarkan matanya. "Ini lipstik dan cap bibir. Di sini sangat jelas," gumam Queen meneliti membuatnya bisa menyimpulkan. "Oh, ini ya Hani, kau bilang gerah." Geram Queen beranjak dari tempatnya dan langsung melangkah mendekati suaminya dengan perasaan yang sangat kecewa. "Sejak kapan di sini ada kelinci?" gumam Gabriel menatap heran dari mana asal kelinci itu tepat di depan gerbang mansion. "Lebih baik Iel tangkap deh untuk eksperimen obat Iel," gumam Gabriel dengan senang. Dengan langkah berhati-hati mendekati kelinci itu dan mengambil ancang-ancang untuk bersiap menangkap kelinci itu. "Au!" ringis Gabriel memegang kepalanya yang terbentur dengan kepala seseorang. "Maaf," ucap seorang wanita kecil yang juga kesakitan memegang kepalanya. "Tidak perlu minta maaf, Iel pun yang salah," ujar Gabriel menatap gadis kecil itu dengan postur tubuh lebih pendek darinya. "Maaf, aku hanya ingin menangkap kelinciku," ujar gadis kecil itu menunduk. Dia sangat takut dengan orang-orang yang di dalam mansion ini atas peringatan ibunya agar tidak menyinggung orang-orang yang berada di mansion ini. "Tidak apa-apa, ini milikmu," ucap Gabriel memberikan kelinci itu. Walaupun dalam keadaan kepala mereka terantuk, tapi Gabriel berhasil menangkap kelinci itu. "Terima kasih," ujarnya. Gadis kecil itu tersenyum dan menerima kelincinya. "Sama-sama, namamu siapa? Kok Iel baru lihat?" tanya Gabriel dengan heran. "Namaku Sisi. Sisi tinggal di sana," tunjuk Sisi dengan menunjuk keluar mansion. "Namaku Gabriel. Apa mau jadi temanku?" ujar Gabriel dengan semangat. Dia sangat membutuhkan seorang teman untuk bermainnya. "Aku takut," lirih Sisi menunduk. "Kenapa takut? Iel bukan orang jahat," ucap Gabriel dengan polos menggaruk kepalanya. "Tapi aku takut lihat orang-orang itu," ucap Sisi dengan menunjuk ke arah pengawal penjaga mansion. "Oh, itu,"
Tuh, jangan takut, mereka paman-paman baik, ujar Gabriel tersenyum. Ayo, ikut Iel, kita bermain di taman, ajak Gabriel dengan antusias. Ia tidak peduli temannya wanita atau sama sepertinya, yang penting ada teman bermainnya. Tidak seperti kakaknya yang hanya fokus pada dunianya. Tapi aku, ucap Sisi ragu. Ayo, ajak Gabriel langsung menarik tangan Sisi ke taman. Hani, panggil Queen dengan tatapan tajam pada suaminya. Iya, ada apa sayang? Tanya Kenzo dengan wajah kebingungan melihat wajah istrinya yang berbeda. Apa ini Hani? Tunjukin pada baju suaminya. Melihat itu benar-benar membuat Kenzo shock. Ada tanda bibir dan lipstik seketika ingatannya kembali pada wanita gila tadi. Sayang, aku bisa jelasin. Kalau ini tuh tanda. Jelas Kenzo tertahan karena sudah dipotong oleh Queen. Kau selingkuh, Hani. Kalau kau sudah bosan denganku, bilang baik-baik padaku. Tidak dengan seperti ini. Ucap Queen dengan mata berkaca-kaca. Sayang, itu hanya salah paham. Jelas Kenzo, tapi kembali dipotong oleh Sri. Salah paham kau bilang, dan ini maksudmu dengan badan yang gerah. Iya, Hani, jujur padaku. Isak Queen dengan teriak, wajah yang sudah memerah. Sayang, dengarkan penjelasanku dulu dan kontrolkan dirimu. Ingat, kau sedang mengandung, sayang. Jelas Kenzo memeluk istrinya. Lepas, aku benci padamu. Teriak Queen dengan berontak memukul dada suaminya dengan kuat. Kenzo langsung memegang pergelangan tangan istrinya. Jangan seperti ini. Diam dan dengarkan penjelasanku dulu, ujar Kenzo lembut dan memegang kepala istrinya. Kemudian mencium kening istrinya agar kembali tenang. Kenzo kembali memeluk istrinya yang terisak dalam pelukannya. Langsung saja ia menggiring untuk duduk ke sofa dengan memangkunya. Melihat istrinya yang sudah diam dalam pelukannya, Kenzo terus mengusap dan mengelus lembut rambut istrinya. Sayang, coba lihat aku. Ujar Kenzo memegang wajah istrinya dengan kedua tangannya agar menatapnya. Dengar sayang, sampai kapanpun hanya dirimu yang aku cintai. Tidak ada wanita lain yang bisa menggantikanmu. Aku berjanji akan hal itu. Tanda yang ada di bajuku saat aku perjalanan kemari, tiba-tiba ada wanita gila yang memelukku dari belakang, sayang. Aku berkata jujur, tolong percaya pada aku, sayang. Ujelas Kenzo dengan pelan dan tatapannya tidak beralih menatap wajah istrinya. Beneran? Tanya Queen dengan suara seraknya. Iya sayang, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Ucap Kenzo sambil mencium kening istrinya kemudian kembali memeluknya. Bersambung.